hutangnya. Medok amat aminnya yang terakhir ya. Banyak hutang ya Bu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kamadahum bihi wa qarra wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul Adzim. Yang mulia para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tuan guru yang tidak sebutkan satu persatu karena namanya nggak ada di kertas ini. Mohon maaf sekali lagi. Yang sama kita muliakan para bapak haji, bunda hajah, yang terhormat calon-calon haji, calon-calon hajah. Aminnya 4 orang. Lagi didoain yang hadir biar jadi haji sama hajah. Jangan dulu amin tadi tuh yang pertama. Yang kompak, yang terhormat calon-calon haji, calon-calon hajah. Belum kompak, yang terhormat calon-calon jenazah. Amin. Yang saya cintai sahabat saya Ustadz Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang berbahagia, Ananda Karmita Bakti dan Adinda Bariah. Kebalik ya? Itu dah. Oh iya, yang saya hormati, yang punya hajat yang udah nikah ini Pak ya, Bapak Karmita Bakti dan Ibu Bariah yang punya hajat. Wabil khusus yang berbahagia mempelai, siapa nih? Ananda Sri dan Robi, calon pengantin. Sudah pengantin ya? Pengantin baru dan juga para pengantin baru tut yang tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita rasa hormat kami. Mari kita sama-sama awali pertemuan kita dengan bersama-sama kita memuji Allah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bareng semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lemes amat sih mujinya. Yang kenceng. Ibu lemes amat, udah makan belum? Jawabnya nggak usah meles, biasa aja, belum ya. Semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Belum kompak, alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit saya paksakan untuk yang hadir memuji Allah, karena saya mau yang hadir ini adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Rasulullah dalam hadis menjelaskan, kullu mri'in dibalin la yubda'u fihi alhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan memuji Allah, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan
yang jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang baik. Ada marawis tadi, ada bersalawat kepada baginda, tapi belum tentu mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka ketika kita mau amalan kita hari ini, pekerjaan kita hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah, maka kita semua memuji Allah. Maka insya Allah tadi sudah memuji, yang hadir semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah umur kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah segala urusan dan juga cita-cita mulia kita. Amin, amin, amin ya robbal. Mau berkah nggak Bu? Mau berkah nggak? Emang berkah apaan? Resep Pak, ngaji sama ibu-ibu meresep ya. Mau berkah mau, kenceng. Mau berkah mau. Emang berkah apaan? Udah. Berkah itu diambil dari kata, asal kata barokatun. Taknya tak marbutoh dalam kaidah tajwid. Kalau ada tak marbutoh dibacanya ha. Jadi barokah. Asal kata dari kata barokat. Barokat itu ibu kalau seumpama diundang tahlilan, pengajian, ibu pulang bawa apa udah. Tapi yang disebut berkah di sini bukan itu maksudnya. Yang dimaksud berkah di sini apa? Ziyadatul khair minallah, bertambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan berkah. Maka umur panjang kalau nggak berkah buat apa? Duit banyak kalau nggak berkah juga buat apa? Yang kita minta itu keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan yang hadir umurnya berkah ini. Mana tanda umur kita berkah? Gampang. Tanda umur berkah itu adalah tanda umur yang pernah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, di mana Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasu khair, wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia yang paling baik itu yang seperti apa? Qala, apa kata Nabi? Man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang-orang yang diberikan umur panjang, dia habiskan waktunya untuk taat kepada Allah, tanda umur berkah. Maka ibu bapak kalau mau bertanya umur saya berkah apa kagak, gak usah nanya orang, tanya sama diri sendiri. Kalau ada bapak-bapak tambah umurnya, tambah rajin dia sholat berjamaahnya di masjid, tanda umurnya berkah tuh bapak-bapak. Kalau ada bapak-bapak tambah usia, tambah resep, dia duduk di majelis taklim malam Jumat yasinan, itu bapak umurnya berkah. Tapi kalau ada bapak-bapak tambah tua, tambah seneng ngadu ayam, tambah seneng mancing, tambah seneng gendong-gendong sangkar burung. Awas, keberkahan itu ada pada diri kita. Sama ibu-ibu juga begitu. Ibu umurnya berkah apa? Tanya sama diri. Kalau setiap hari ada peningkatan ibadah kita, tandanya umur kita berkah. Tambah tua, ibu-ibu tambah senang baca sholawat sama Nabi, tanda umur ibu berkah. Ibu umurnya bertambah, tambah seneng ibu duduk di pengajian, tambah rajin ibu duduk di pengajian, tambah rajin hadir di tempat majelis taklim. Saking rajinnya ibu-ibu, sini mah nggak ada pengajian dia datang. Itu umur berkah bukan? Bukan, itu umur pikun. Subhanallah, jadi mudah. Bagaimana umur kita berkah? Bisa dilihat, tambah tua bagaimana ibadah kita, tambah maksimal atau tidak. Mudah-mudahan yang hadir semua umur kita umur yang berkah. Amin. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir semua pagi ini adalah bagian daripada umat yang mencintai Rasulullah, dan Rasulullah pun cinta terhadap kita. Karena ada orang yang cuma ngaku cinta doang sama Nabi, tapi Nabi nggak cinta, ini yang repot. Ibu, saya mau tanya, ibu cinta sama Nabi? Ya elah, 5 orang lagi yang jawab. Ibu cinta nggak sama Nabi? Bapak cinta nggak sama Nabi? Beneran cinta? Coba kalau kita cinta sama Nabi, bersalawat dulu kepada Nabi semuanya bareng. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam
Man shalla alayya kunta syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka dia nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir bagian daripada kelompok yang mendapatkan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya yang mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat saya. Karena alhamdulillah wasilah sahabat saya Bapak Imam, saya bisa bersilaturahmi ke apa namanya ini, kota apa namanya? Kota Mariuk. Oh, Kampung Mariuk City. Subhanallah. Sebetulnya kalau saya lewat mas sering Bunda, karena saya sering ngisi di PT-PT yang kawasan 2100. Ya, jadi kita sering kesini, tapi alhamdulillah hari ini Allah pertemukan. Allah yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan di hari akhir pun Allah pertemukan kita di tempat yang mulia. Amin ya robbal, amin ya robbal. Saya bahagia, subhanallah. Tadi lagi di jalan terdengar suara yang sedang bersolawat dari jauh di atas jembatan tol itu, suaranya kedengeran. Subhanallah, subhanallah, saking merdunya ya. Ya Allah ya Rabbana, saya hati deg-deg. Ya Allah, saya nggak kebayang nanti gimana ini yang hadir. Subhanallah, pas saya datang ke sini bahagia luar biasa. Ternyata saya melihat yang hadir ini ternyata wajah-wajah ahli surga. Aminnya nggak usah sambil senyum, careless aja. Ini yang hadir ini ternyata wajahnya wajah ahli surga. Ustaz tahu dari mana yang hadir ini wajahnya ahli surga? Beda, kalau ahli surga kelihatan dari kedipannya. Saya nggak ngarang Bunda. Bunda nggak ada yang jawab. Neng Bunda Panda. Apa kalau perempuan ibu-ibu Bunda, kalau bapak Panda. Bukan saya ngomong loh. Subhanallah. Kenapa saya katakan yang hadir ini wajah-wajah ahli surga, wajah-wajah calon penghuni surga? Rasulullah yang menjelaskan dalam hadisnya, idza mirartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surganya Allah, farta'u, maka berhentilah, kata Nabi. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, mariyadul jannah, apa itu taman surga? Qala, maka Nabi pun menjawab, majalisil ilmi, majlis ilmu itu adalah taman surga. Bu Neng, Bu Neng, ini panggil ibu nggak mau ini. Bu Neng, Bu Neng. Subhanallah, majelis ilmu itu adalah taman surga. Maka saya yakin ahli-ahli surga, mereka yang betah duduk di taman surga. Kalau bukan ahli surga, siapa yang mau duduk di taman surga? Maka saya berhusnuzon, saya berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah calon penghuni surga. Amin ya robbal, amin ya robbal. Yang kedua, yang hadir ini adalah orang-orang yang tanpa dosa. Ini saya melihat, Ustaz dukun, bukan. Kok bisa tahu saya tanpa dosa? Padahal dosa saya banyak, Ustaz. Ustaz aja nggak tahu. Buktinya tuh duit di kantong laki aja kemarin kita ambil, kita untitin buat beli pakaian. Ibu dari rumah barangkali bawa dosa. Bapak dari rumah barangkali bawa dosa. Banyaklah dosa, nggak usah dihitung. Dosa laki-laki SMS sama tetangga, ibu kagak tahu dia dosa itu. Bener Bu? Sama mama kayak begitu. Ya Allah ya Rabbana, dari rumah kita datang kemari bawa dosa. Tapi di sini yang hadir hari ini bukan hanya manusia, malaikat hadir. Majtama' qaumun, tidaklah sekali-kali satu kelompok yang berkumpul fi baitin, di salah satu rumah min buyutillah, di rumahnya Allah. Rumah Allah bukan cuma masjid, ini tempat dipakai ngaji, rumah Allah. Illa anzalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan memberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah turunkan rahmat kasih sayangnya buat kita. Wa hufiyat alaihimul malaikah, malaikat pun hadir memintakan ampunan atas dosa-dosa kita. Maka yang hadir hari ini ibu lagi dia apa lagi doain malaikat.
pada malaikat, ya Allah ya Rabbana, Pak Imam ampuni dosanya. Ya Allah ya Rabbana, ibu-ibu yang di belakang saya ampuni dosanya. Ibu-ibu yang di depan ampuni dosanya. Bapak-bapak yang hadir semua ampuni dosanya ya Allah. Nama kita disebut sama malaikat di tempat majelis ilmu ini, bagaimana supaya diampuni dosa kita? Maka 2 jam kita duduk di tempat yang mulia ini, 2 jam kita dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah dari dosa-dosa kita. Maka insya Allah saya katakan yang hadir adalah wajah-wajah tanpa dosa. Insya Allah. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah SWT. Hari ini Bapak Karmita Bakti dan Ibunda Bariah sengaja mengundang kita. Apa tujuannya? Tasyakur bin nikmah. Beliau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada Bapak Karmita Bakti dan Ibunda Bariah. Syukur apa? Karena yang menjadi orang tua telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban terhadap putra putrinya. Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan, hakul walad alal walid salah satu asya. 3 kewajiban orang tua terhadap anak itu. Yang pertama, ayyuhsinu ismuhu idza walada, memberikan nama yang baik ketika anak ini lahir. Wa yu'allimuhul kitab, yang kedua memberikan pendidikan agama terhadap anak. Wa yuzawwidu idza adraka, yang ketiga adalah menikahkan anak apabila sudah sampai pada waktunya. Maka alhamdulillah hari ini Bapak Karmita Bakti melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap putra putrinya. Maka bagaimana diundanglah kita dalam bentuk tanda syukurnya kepada Allah. Mudah-mudahan syukur ini, tanda syukur Bapak sekeluarga diterima oleh Allah dan menjadi satu ladang. Allah akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat buat Bapak Karmita dan Ibu Bariah. Ustadz, emang bisa begitu? Bisa. Rasulullah dalam hadis yang menjelaskan, arba'atun man utiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Bu, ada 4 di mana apabila manusia ini melewati 4 poin ini, manusia ini akan dijadikan orang yang bahagia dunia akhirat. Makanya kalau pengen bahagia dunia akhirat, miliki 4 poin. Apa yang pertama? Qalban syakiron, hati yang senantiasa bersyukur. Orang yang senantiasa bersyukur, insya Allah hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalau orang hatinya nggak syukur, biar duitnya banyak, nggak pernah dia merasakan nikmatnya dunia. Betul apa betul? Makanya subhanallah, tanda-tanda orang beriman itu apa? Asyukru ala kulli hal, bersyukur dalam kondisi apapun. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa. Kita syukur kalau ada yang dapat yang enak-enak doang. Kalau giliran yang nggak enak, kadang-kadang kita nggak bisa bersyukur sama Allah. Betul apa betul? Saya mau tanya, tolong jujur, karena saya paling tidak senang orang yang dibohongin. Bu, Neng, kencengan panggil Neng ya. Neng, saya lihat wajahnya wajah 17 tahun ini. Sisanya asik-asik banget. Bu, kalau ibu tiba-tiba lagi jalan nemu duit segepok, apa yang ibu ucapkan? Pantes duit hilang, gak pernah ketemu. Umumin bu, umumin. Nanti ngaji sama ustadzah, sama ustadz. Ini namanya bablukotoh. Bablukotoh itu barang temuan. Makanya jangan sampai ibu-ibu lagi nyuci sekosok-kosok. Apaan ya? Pas lihat lumayan 20.000 buat cicilan kerudungan di pengajian. Itu kasihin nama bapaknya. Kata ibu ini kan nemu apaan? Kalau nemu namanya bablukotoh, ketahuan. Ibu kalau nemuin barang nggak ketahuan yang milik barangnya, itu namanya harta temuan. Syaratnya ibu umin dulu 1 tahun. Emang begitu aturan dalam fikihnya. Umumin dulu 1 tahun, kalau nggak ada yang ngaku ibu boleh mengambil. Tapi kalau satu saat pemiliknya datang meminta, ibu harus mengembalikan. Namanya bablukotoh. Islam punya aturan. Jadi kalau besok nemu handphone, jangan cuma alhamdulillah rezeki anak soleh. Apaan? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nggak bisa ya. Apalagi nemu duit di kantong mesin laki. Itu bukan lu kotoh, namanya lu maling. Ayo kita kembali lagi. Sampai di mana ada ngajinya? Sampai di mana? Maling. Kayaknya banyak kehilangan si bapak ini.
Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi subhanallah ya, ada kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi subhanallah ada 4 poin. Apa yang pertama? Qalban syakiran. Hati yang senantiasa bersyukur. Maka ibu saya sampaikan kalau ibu mau bahagia dunia akhirat, bersyukur dalam kondisi apapun. Dikasih sehat. Dikasih sehat. Gaji dikasih sama uang dapur sama suami sebulan timbang 500 juta. Alhamdulillah banget. Bisa begitu? Nggak usah ditanya, bisa ya. Ibu tiba-tiba dapat kiriman dari kampung 50 karung beras. Tiba-tiba ibu besok ada yang ngajak ke haji gratis. Sakit gigi 7 hari nggak sembuh. Alhamdulillah, syukurin. Ibu kalau sakit gigi 7 hari nggak sembuh, bisa nggak mengucapkan alhamdulillah? Bisa nggak? Pantesan nggak sembuh-sembuh. Nih saya kasih tahu, ibu bersyukur kepada Allah tidak hanya dalam keadaan kita bahagia. Ini kadang-kadang salah persepsi orang. Kita syukur itu ketika mendapatkan kebahagiaan. Pahami mana alhamdulillah, memuji Allah. Orang dalam keadaan sakit yang memuji Allah, dipercepat kesembuhannya. Maka pantas orang kalau sakit selalu mengeluhkan apa? Ini orang kubur nikmat. Sakit gigi 3 hari kagak sembuh, cenut. Apa yang kita pasal? Sakit banget, gue bayar 1 juta gen mau, yang penting sembuh. Lagi sakit gigi tetangga nyetel musik, enak banget itu. Bener bu? Ada nggak bu yang sakit gigi cenut? Alhamdulillah ya Allah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mulai sekarang pas kita udah ngaji, besok sakit gigi ucapkan Alhamdulillah. Apa kaitannya Ustaz? Bu, gigi manusia ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Ibu nggak usah ragu-ragu, bilang aja apa adanya. Ibu bilang 4 nggak saya salahin. Nah kan tergantung usia bu. Anggaplah ada 26 bu, yang bolong kan 1, yang sakit 1, yang 25 bolong apa kagak? Yang 25 sakit apa kagak? Kenapa kita lebih banyak mengeluh satu nikmat yang Allah ambil daripada kita bersyukur 25 nikmat yang Allah berikan kepada kita? Inilah salah kita, banyak mengeluh ketimbang bersyukur. Maka besok sakit gigi ucapkan 3 hari nggak sembuh, cenut, alhamdulillah ya Allah. Yang 1 doang sakit, yang 25 mah enak ya Allah. Begitu. Siap begitu? Siap begitu? Ujiannya kan begitu. Nah, makanya kalau mau bahagia dunia akhirat, hati yang bersyukur. Walisanan dzakiron. Ibu, yang kedua apa? Tanda orang yang bahagia dunia akhirat adalah apa? Orang-orang yang diberikan hati yang senantiasa zikir kepada Allah. Orang beriman itu punya identitas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Tanda orang beriman kalau berbicara, bicaranya itu mengandung zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi semuanya. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang diperintahkan bagimu
ibadillah, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak berbicara yang tidak mengandung zikir kepada Allah. Kalau kita mau bersuara, usahakan suara kita mengandung zikir kepada Allah. Ya. Apalagi kata Nabi, Bu, setiap pagi baca kulhu 10 kali, bersolawat 10 kali, sorenya baca kulhu 10 kali, solawat 10 kali. Nah, orang yang mendawamkan dua amalan ini maka dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu banyak zikir. Kalau dia melakukan apapun selalu membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan, Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk WC, baca doa, betul. Pakai baju, baca. Hubungan badan juga baca. Apa doanya? Apa doanya? Bu, pengen punya anak soleh enggak? Pengen punya anak solehah enggak? Kalau pengen punya anak soleh, solehah, diawali dengan yang soleh. Baca doanya. Allahumma jannibas syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan doa tadi sebelum berhubungan badan, fayuladu bainahuma walad falyusibu syaitanu abada, maka ketika Allah memberikan keturunan, maka keturunan itu tidak akan disentuh, tidak akan diganggu oleh setan dalam waktu yang sangat lama. Pengen punya anak soleh tapi gak pernah baca-baca, gimana ceritanya? Bu, ibu, anak berapa? Banyak. Baca doa apa kagak? Bacanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mah udahannya, Bu. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya Bu, ibu-ibu, tolong nih, bapak-bapak, tolong kita punya lisan kudu banyak zikir. Jangan ngomong yang tidak mengandung zikir, punten. Kadang-kadang kan ini mulut susah diatur. Ini mah ibu-ibu mah kagak, insya Allah. Bapak-bapak nih biasanya ya di atas balik ngumpul. Ada yang suka di atas balik ngumpul? Ada yang suka ngumpul? Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh, yang penting zikir. Di atas balik tuh, Bu, siap, istaitu. Kumpul semua, siap. Afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh di atas balik boleh begitu. Siap begitu. Ibu besok di atas balik zikir, insya Allah viral di YouTube. Ya nggak boleh bagaimana? Ibu di atas balik, mulai ini ngomong nyeletuk. Kata ibu, pok apaan? Tuh, tahu nggak rumah yang paling ujung? Iya, emang kenapa? Masa dia beli mobil baru ya? Kata yang satu, iya ya, gue mah aneh, malakinya apa, lakinya sama, malaki gue ngojek. Aturan kalau dia ngojek, lagi gue ngojek, gue kan beli mobil ya. Iya, yang sih bilang aneh ya. Yang satu ngasih sumbangsan, jangan-jangan merah tuyul kali ya. Iya, nah ini yang nggak boleh. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ustaz, saya mah kagak begitu. Bener mulut, tapi hati kadang-kadang. Ada orang lewat, hati nyeletuk. Ini orang nggak pantas pisan, bajunya sama sendalnya. Masa gamisnya warna apaan enggak? Masa warna gamisnya misalnya warna biru, kok sendalnya warna merah? Jauh banget sama Syahrini. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Lagi kondangan ngelihat ada suami istri lagi lewat, si ibu nyeletuk dalam hatinya, ya Allah, itu lakinya ganteng, bennya jelek banget. Pantesan dia sama kita. Siapa yang mau ngasih itu? Ada yang begitu? Ya Allah, jangan. Datuk sul kalam. Kenapa? Banyak berbicara yang tidak mengandung zikir. Qaswatul qulub, itu akan menjadikan hati menjadi keras. Wa ab'adan nas 'ala Allah qaswatul qulub, dan hati orang yang paling jauh dari Allah itu orang yang hatinya keras. Mana tanda hati keras? Indikasinya orang yang hatinya keras itu subhanallah, kalau dia tidak mau menerima kebaikan, disuruh sholat malas. Kalau dia salah, diluruskan, bukannya menerima, tapi malah dia yang ngamuk. Tanda hatinya keras. Apa masalahnya?
banyak ngomong yang tidak mengandung zikir kepada Allah. Mau bahagia dunia akhirat, kita punya lisan banyak zikir. Insya saya ngaji pengen ada hasilnya. Kalau ngaji tiba ketawa-ketawa doang rugi buat kita. Saya mau buat saya, buat yang hadir, setelah pengajian ini ibu mendawamkan apa? Setiap hari ibu berzikir kepada Allah. Insya pagi, siang, sore. Insya Allah. Subhanallah. Yang ketiga, wabadanan sabiran. Yang ketiga, orang yang bahagia dunia akhirat apa? Apabila Allah berikan badan, kemudian Allah berikan dia ujian alias musibah, maka subhanallah dia senantiasa menjadi hamba yang bersabar. Ibu bisa lihat bagaimana kasus Nabi siapa? Nabi Ayub yang diberikan penyakit dalam waktu yang sangat lama, tapi berbuah kesabarannya kepada Allah. Akhirnya Allah kembalikan lagi kesembuhan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, bagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar, bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW itu fisiknya dilempari saat di Taif, Bu, ya, dengan batu sampai berdarah. Tapi apa? Mereka orang-orang yang sabar. Maka dalam hidup ibu kudu banyak sabar. Termasuk saat ini kita lagi diuji sama Allah dengan yang namanya corona. Bu, ibu diuji sama corona, apa yang harus kita lakukan? Dua, syariat hakikat. Syariat kita menjaganya, tapi bagaimana? Jangan terlalu berlebihan. Ada orang yang kadang-kadang begini, ada corona bukan lagi takut sama Allah, takutnya sama corona, padahal corona itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kewaspadaan boleh buat kita, tapi kadang-kadang paranoid, ketakutan yang berlebihan, ini yang masalah buat kita. Ya, penyakit mah dari dulu dia ada. Buat kita bagaimana? Satu saja, mencari kesembuhan. Apa diantaranya? Bukan cukup dengan doa, bersedekah juga menjadi jalan orang terhindar dari penyakit. Ya. Makanya kalau kita pengen penyakit hilang, banyak sedekah. Makanya kalau kita nggak mau sedekah, penyakit cepat datangnya buat kita. Ya. Ketika diberikan ujian, maka jadilah pribadi yang bersabar, insya Allah. Dan yang keempat, tanda kebahagiaan seseorang itu bagaimana? Ketika diberikan seorang istri yang dia menjaga kesuciannya dan juga menjaga harta-harta suaminya. Maka inilah barangkali yang saya katakan, 4 poin ini mudah-mudahan menjadi satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tasyakur bin nikmah Bapak Karmila Bakti dan Ibunda Bariah ini diterima oleh Allah. Apa yang dikeluarkan hari ini mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganti yang berlipat ganda, dan di akhirat nanti dijadikan golongan orang yang selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bu, saya mau tanya dulu nih. Kira-kira sekarang jam 11 nih. Saya ceramah sampai jam berapa? Saya ikutin apa kata hati ibu-ibu yang hadir. Sekarang jam 11 kurang 5. Saya tanya, kira-kira siap nggak sampai jam 11 pas? Kan saya nanya, Bu. Kira-kira sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? Siap sampai jam 12? Siap? Alhamdulillah ibu siap, saya nggak siap. Nah, kebetulan 12:30 saya harus ngisi di daerah Pila, Bekasi 2. Maka mungkin saya sampai 11:30 saja di sini. Insya Allah Bunda ya. Insya Allah. Baik. Setiap kita ketika menyaksikan pengantin baru, pasti kita sepakat doa kita, mudah-mudahan yang berumah tangga, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Betul nggak kayak kita? Kalau kita ketemu pengantin baru, pasti doa kita apa? Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi itu pada umumnya doa begitu. Kalau buat saya cukup 2. Saya kalau rumah tangga nggak mau pakai sakinah, cukup mawaddah, warahmah. Kenapa Ustaz nggak mau pakai sakinah? Karena istri saya namanya Sakinah. Jadi sudah ada. Ya, Abang, Neng, kita berdoa, Abang, Neng, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang hadir juga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah.
Banyak orang-orang yang mendoakan rumah tangga orang lain sakinah mawaddah warahmah, tetapi kadang-kadang dalam rumah tangganya saja jauh dari kata sakinah mawaddah warahmah. Betul? Ada apa? Satu masalahnya kurang memahami makna pernikahan itu sendiri. Kalau orang paham dengan makna nikah, maka dia akan melaksanakan pernikahan dengan baik, hasilnya sakinah mawaddah warahmah. Maka hari ini Abang Neng saya akan coba untuk menjelaskan tentang apa? Tentang definisi nikah, biar nanti rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Coba saya mau tanya sama yang sudah nikah. Abang siapa namanya? Robi ya, Bang Robi ya. Abang Robi namanya. Nengnya Neng apa? Sri. Sri sama Robi sudah nikah? Sudah nikah? Diem, saya nanya nikah. Orang nikah kita yang repot. Abang sudah nikah? Neng sudah nikah? Pertanyaan AA. Apa sih kira-kira nikah itu? Katanya udah nikah. Nikah itu apaan? Ayo pengen dengar dulu. Waduh, kalau tahu dites begini saya kagak panggil nih Ustaz. Saya memaklumi kalau Anda tidak bisa menjawab, maklum, pengantin baru. Betul? Kita tanya sama pengantin yang lama ya. Jangan pura-pura ngantuk, saya mau nanya nih. Yang hadir, nikah itu apa artinya kira-kira? Beranak. Nikah itu apa artinya? Kawin gitu. Saya tanya lagi, kawin itu apa artinya? Dibolak-balik nikah. Bu, nikah itu ada 3 huruf. Yang pertama huruf nun, yang kedua huruf kaf, yang ketiga huruf ha. Betul? Yang pertama huruf nun, yang kedua huruf, yang ketiga huruf ha. Nikah nun yang pertama punya kasrah. Ni berarti pernikahan itu yang pertama nikmat niat. Itu mah nggak usah dibilangin, ntar dia ngerasain. Nikmat bae. Bilang nikmat pakai bahasa tubuh lagi apa yang Jadi nikah itu yang pertama adalah niat. Kalau mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, Anda harus membangun niat dulu. Niatkan rumah tangga Anda sejak ibadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rumah tangga Anda menjadi langgeng. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sesuatu tergantung niat, besar kecil pahala tergantung apa yang diniatkan. Anda membangun rumah tangga karena Allah, maka selama rumah tangga Anda menjadi nilai ibadah di sisi Allah, rumah tangga Anda akan menjadi abadi. Tapi mohon maaf, kalau Anda menikah tujuannya bukan karena Allah, karena apa? Karena kecantikan, karena harta, karena pangkat jabatan, mohon maaf, pernikahan ini tidak akan pernah lama. Betul apa betul? Kalau ada orang menikah karena cantik, maaf, rumah tangganya nggak bakal lama. Cantiknya hilang, selesai rasa cintanya. Karena yang pertama dicari cantiknya, betul. Saya mah mau nikah sama dia karena dia mah kembang desa. Pokoknya kalau dapetin dia, bahagia saya. Harga diri saya menjadi hebat. Dia kembang desa, oke, kembang desa 17 tahun. Tapi kalau 40 tahun jadi kembang pasir. Tahu kembang pasir? Apaan? Tai kucing. Gak usah macam-macam sama Ustaz, mau tai kucing biasa. Empus gitu apa bilangnya? Harus bisa membedakan bahasa itu. Sama Ustaz bilang tai kucing, orang bilang kayak empus, kan enakan kita dengernya. Ada manjaan. 17 tahun kembang 40 tahun Pasir. Jadi subhanallah, Anda kalau menikah, saya menikahi dia karena dia orang tajir. Kan ada orang kadang-kadang bagaimana orang yang matre apa? Saya mau nikah karena dia orang kaya. Punten, kekayaannya bangkrut, hilang rasa cintanya. Betul? Kehidupan itu ya Allah ya Rabbana seperti apa namanya, roda yang berputar.
Kita masih ingat dulu lagi sekolah, Bu. Zaman SMA masih ingat? Zaman SMP masih ingat? Masih ingat Ibu? Beli goreng bakwan 3 bayar 1, ingat? Istighfar. Ya Allah, zaman dulu kita kadang-kadang kita punya temen nih, kayaknya temen kita culun banget ya. Culun banget ya orang, cupu kata orang sekarang. Tapi subhanallah pas ketemu sekarang jadi orang sukses. Ada yang rasain begitu? Dulu teman kita petantang-petenteng, kaya luar biasa, dan sekarang kere. Ada yang begitu? Itulah kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas. Kemarin kaya, sekarang miskin. Kemarin miskin, sekarang kaya. Rumah tangga kehidupan begitu. Kemarin di bawah, hari ini di atas. Kemarin di atas, sekarang di bawah. Yang kemarin di bawah, sekarang di bawah juga masih banyak. Betul? Maka ingat, Anda menikah jangan karena dia orang kaya. Niatkan sejak ibadah. Insya niat harus penting. Yang kedua, dalam menikah membangun rumah tangga tidak hanya sebatas niat doang. Niat baik harus dipraktekkan. Saya mah niat pengen ngaji. Ntar yang ceramah katanya hari ini namanya Ustadz Aang, gue pengen ngaji. Ibu niat tapi ibu tidak datang, itu bukan niat lagi. Niat itu adalah apa? Sesuatu yang harus dipraktekkan. Akhirnya bagaimana? Ibu datang ngaji, bener tuh niat. Rumah tangga nggak cuma sebatas niat doang. Yang kedua dipraktekkan. Apa yang kedua? Ada kalimat kaifiyatun, tata cara pernikahan. Mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ada tata cara dalam menikah. Bagaimana? Kan sudah dilewati. Ada mempelai laki-laki, perempuan, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul. Kalau itu lewati dengan baik, insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kaifiyah, tata cara rumah tangga yang tadi tidak dilakukan dengan baik, mohon maaf, boro-boro rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kadang-kadang keberadaan baik di luar nikah itu menjadi mara petaka. Tidak sedikit pengguguran terjadi. Karena apa? Tidak melewati kaifiyatun, tata cara menikah yang baik. Betul? Yang ketiga dan terakhir, ada huruf apa? Huruf apa? H. Apa artinya? Hikmah, tujuan. Tujuan kita membangun bahtera rumah tangga tadi, menciptakan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana syaratnya? Abang punya kewajiban. Yang pertama, kewajiban abang memberikan makannya, memberikan nafkah terhadap istri. Kafa bil mar'i isman ayyudayya mayakut. Cukup berdosa bagi para suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada si istri. Anda hari ini berani menikahi istri Anda, maka Anda wajib memberikan nafkahnya. Wahai ibu, kalau ibu punya suami, fisiknya sehat, badannya kuat, tapi malas-malas untuk mencari nafkah, sehingga para istri anak terlantar, maka ini suami-suami yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang saleh, suami yang baik, suami yang akan menyertakan istrinya. Kemarin ini kan masih bujangan. Kalau lapar ketemu yang namanya rumah makan Padang bisa langsung masuk. Betul? Ketemu warteg bisa langsung masuk. Hari ini nggak bisa begitu. Ada istri yang di rumah. Begitupun istri yang soleha, istri yang baik. Bagaimana? Istri yang selalu ingat sama suami. Ini istri soleha. Mau makan, ingat suami. Iya Ustaz, saya mah kalau makan itu ingat suami. Makannya apa? Nambah mulu. Ingat laki. Maka juga saya hari ini suami yang baik. Kalau suami makan, istri makan. Suami minum, istri minum. Ini suami yang baik. Maka hari ini saya akan mempraktekkan menjadi suami yang baik. Saya kalau disuruh makan, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya menjadi suami yang baik. Sebab istri saya nggak makan. Bagaimana caranya supaya saya makan, istri saya makan? Subhanallah. Ada itik, diuber tikus. Ada plastik boleh dibungkus. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para suami selain memberikan nafkah, Anda punya kewajiban mendidik siapa? Keluarga istri Anda dengan pendidikan agama Islam. Para suami, kalau Anda punya istri Anda melakukan kemaksiatan lalu Anda membiarkan kemaksiatan itu, siap-siap Anda menjadi seorang yang dayus di hadapan Allah.
Siapa orang dayus itu? Yaitu para lelaki yang diharamkan oleh Allah untuk mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa dicium dalam radius 50 tahun perjalanan manusia. Bu, ibu, surga itu banyak makanan. Wanginya makanan surga bisa dicium dalam radius 50 tahun perjalanan manusia. Bayangkan, ada nggak makanan yang lezat, makanan yang wangi yang bisa diendus dalam waktu puluhan tahun? Ada nggak? Inilah surga, subhanallah. Maka Anda punya kewajiban itu ya. Maka Anda 2 poin. 1, memberikan nafkah sesuai kemampuan Anda. Yang kedua, Anda mendidik. Dan yang ketiga, wa asiruhunna bil ma'ruf. Anda harus menggauli istri dengan yang ma'ruf. Rasulullah itu suami yang soleh. Ibu mau nggak punya suami kayak Rasulullah? Bu, mau nggak punya suami kayak Rasulullah? Nih contoh suami tipe Rasulullah begini. Satu waktu Rasulullah ini pulang dari satu perjalanan, Bu. Tiba-tiba sampai ke rumah, Rasulullah haus. Rasulullah minta dibuatkan susu karena Rasulullah itu memang paling senang minum susu. Ada di sini bapak-bapak yang senang minum susu kalau malam? Nah, ada. Ini Rasulullah ini senang minum susu. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, buatkan aku susu. Bu, Aisyah dalam keadaan saat itu masih tertidur ngantuk. Dalam keadaan ngantuk, Aisyah kemudian memberikan susu, tapi mencampur bukan dengan gula, tapi dengan garam. Dikocek. Ini baginda diberikan nama Nabi, diminum sama Rasulullah itu bukan susunya. Tapi biasanya Rasulullah menghabiskan susu ini. Rasulullah nggak menghabiskan. Karena apa rasanya? Rasanya? Ya Allah ya Rabbana. Apakah Rasulullah marah? Rasulullah marah enggak? Tidak. Rasulullah diam aja. Akhirnya karena susu biasa dihabiskan, tapi hari itu nggak dihabiskan. Aisyah nanya, wahai baginda, kenapa engkau tidak menghabiskan susu ini? Kata baginda, nggak ngambek. Jawaban baginda, aku ingat malam pertama wahai istriku. Bagaimana ingat malam pertama? Biasanya kalau malam pertama pengantin sepiring makan, segelas minum. Oh, kata Aisyah, Rasulullah pengen minum bareng sama saya. Diminum sama Aisyah. Rasanya? Inilah cara Rasulullah mendidik istri. Kalau salah itu dengan akhlak, bukan dengan yang lain. Pertanyaan saya, kalau terjadi dengan suami ibu bagaimana kira-kira? Suami ibu bilang, Bu, kok pengen kopi? Kopinya kapal api, bikinin ya biar manis. Ini lagi puyeng kita nih, pengen yang manis. Ibu bangun tidur, masih belum ngumpul. Ibu ngasih kopi bukan sama gula, tapi sama garam, dikocek-kocek, dikasihin sama abang. Diminum sama abang, rasanya asin. Kira-kira bagaimana itu jawaban bapak kita? Ini saya jawab, sesoleh-solehnya suami kita, sesoleh-solehnya suami kita. Mungkin suami kita bilang begini, Bu, duduk mari, duduk di depan. Kenapa ya? Lu kalau emang udah mulai nggak suka sama gue, bukan begini caranya gue. Benar? Kalau emang lu pengen balik, gue anterin ke orang tua lu. Tapi jangan begini caranya. Bener nggak kira-kira? Sesoleh-solehnya suami. Kalau suami pemarah, Allahu a'lam bishawab. Inilah akhlak seorang laki-laki, harus demikian. Lalu Ustaz, bagaimana? Apakah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah cukup hanya dengan akhlak seorang suami? Tidak cukup. Tapi juga harus diikuti dengan apa? Kesolehan seorang istri. Bagaimana tipe-tipe istri yang solehah? Insya Allah kita teruskan kalau nanti ada yang nikah lagi di kampung ini. Insya Allah. Ngaji mah kata guru saya nggak usah banyak-banyak. Nanti malah jadi puyeng, sedikit tapi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doain mudah-mudahan yang sudah menikah dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, langgeng rumah tangganya, barokah rezekinya, mudah-mudahan kelak diberikan keturunan yang saleh-salehah. Yang hadir juga rumah tangganya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah, keluarga kita keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum saya tutup dengan salam, saya mau tanya sama yang hadir, ibu pernah kenal dengan saya? Pernah melihat saya di TV? Pernah lihat saya di TV? Belum. Jawaban ibu betul, karena saya belum pernah masuk TV. Rumah saya di Geraham Lasti Baru, Blok CA2, Perumahan Bumi Pemas, Sumberjaya, Tambun Selatan. Silakan 24 jam, pintu terbuka buat bapak ibu yang silaturahmi ke rumah saya. Silakan di RT 1 gang pertama, di situ sebelah kiri ada rumah 2 tingkat mobil mewah, ke rumah tetangga saya. Ya, rumah saya nanti di seberangnya. Silakan tanya saja Bapak Aan. Ibu kalau nyari ke rumah saya nggak ada, mungkin saya lagi di Karawang, lagi ngisi. Ibu cari saja di Facebook. Senang buka Facebook mak di sini? Silakan gabung dengan saya, karena insya Allah setiap hari kita senantiasa memberikan mutiara-mutiara hikmah. Gabung di YouTube dan di Facebook saya, Ustadz Aan Muslih Uji Ribon. Insya Allah setiap hari kita akan memberikan mutiara-mutiara kebaikan. Harapan saya jadikan Facebook itu bukannya sebatas untuk kita memamerkan tentang kemampuan kita, tapi jadikan itu menjadi satu alat untuk kita menambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan dan pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau yang hadir angkat tangannya dulu. Yang hadir semua diangkat. Semua diangkat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pesan saya cinta sama yang namanya orang tua. Saya cinta sama orang tua, nenek-nenek utamanya yang umur 60 tahun ke atas. Nanti pulangnya tolong jangan sendiri-sendiri, bareng-bareng ya, lagi musim culik.